Koperasi Benteng Mikro Indonesia atau BMI Group kembali menggelar rapat anggota tahunan yang berlangsung pada Senin dan Selasa 22-23 Januari 2024 di The Spring Club Sumarekon Serpong, Tangerang, Provinsi Banten. RAT tahun buku 2023 ini berlangsung seremoni dimeriahkan dengan tari-tarian serta penampilan grup musik Sabian dan pembagian door prize. Juga diadakan bazar produk UKM dari anggota binaan Kopsyah BMI. Tema yang diusung pada RAT tahun ini adalah mengukuhkan ideologi koperasi untuk sejahtera bersama. Tema ini, kata Presiden Direktur BMI Group Kamarudin Batubara, untuk mengingatkan bahwa koperasi harus memiliki ideologi untuk melawan kapitalisme dan individualisme. Sebab jika tidak ada ideologi, maka koperasi tidak ada bedanya dengan usaha lain. Pada kesempatan itu, Kamarudin kembali memaparkan 5 nilai ideologi yang menjadi dasar pijak koperasi BMI Group, yakni solidaritas, pemberdayaan, peduli sesama, gotong royong, kesejahteraan bersama, kemandirian, dan kekeluargaan. Ia mengajak seluruh anggota berjuang untuk tidak hanya meminjam, tetapi juga didorong untuk memiliki simpanan. Pada kesempatan itu, Kamara memaparkan kinerja keuangan koperasi BMI yang membaik selama tahun 2023. Penerimaan zakat, infak, dan sedekah sekitar 5,6 miliar, wakaf 7,5 miliar, simpanan saham yang notabene simpanan baru tapi sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan kemampuan mengumpulkan simpanan 20 miliar. Selanjutnya aset Kopsyah BMI naik 8,45% menjadi 1.247 miliar dan kenaikan kinerja modal 0,72%. Lebih lanjut, Kambara memaparkan hasil audit eksternal menyatakan 3 koperasi BMI, yaitu Kopsyah BMI, Kopmen BMI, dan Kopjas BMI menerima nilai wajar tanpa pengecualian WTP. Di akhir sambutannya, Kambara menegaskan koperasi BMI akan terus berusaha meningkatkan kepuasan anggota sebagai komitmen pelayanan prima. Ya, kita melihat ya, kita di koperasi ini kan sebagai koperasi 10 tahun terakhir. Dalam perjalanan ini kami melihat bahwa banyak koperasi di Indonesia yang bergerak tanpa ideologi dan bahkan hanya fokus kepada misalnya simpan pinjam. Nah, dan kemudian belajar dari 8 kasus koperasi yang diistilahkan gagal bayar, itu kami yakini karena masyarakat yang berkoperasi itu tanpa ideologi. Karena kalau kita dalam hidup dengan sandarannya ideologi, itu otomatis dia akan memiliki kecintaan dan memang berjuang untuk koperasi. Nah, di BMI dalam rapat kerja kami kemarin, kami merumuskan ada 7 ideologi yang harus dijalankan. Yang pertama itu solidaritas, yang kedua peduli sesama, yang ketiga pemberdayaan, yang keempat gotong royong, yang kelima kesejahteraan bersama, ya, kemudian kemandirian dan kekeluargaan. Ini yang harus menjadi ideologi seluruh anggota BMI mulai dari 2024 sampai tahun mendatang, sehingga siapapun yang bergabung memang betul-betul sesuai dengan ideologi yang ada dan menjadi anggota koperasi yang benar-benar memang bergerak untuk sejahtera bersama koperasi. Bahkan mereka menjalankan tanpa ideologi, mungkin hanya sekedar simpan pinjam, ya, jadi hanya pure bisnis. Padahal koperasi itu harus ada pemberdayaannya, karena menjadi anggota koperasi, kata Bung Hatta, adalah orang-orang yang memang ingin merubah hidupnya dengan kekuatan sendiri, tetapi melalui gotong royong dan kekeluargaan. Strategi pertama untuk menyamakan persepsi kita melalui pendidikan perkoperasian. Kita menyamakan frekuensi, ya, mulai dari pengawas, pengurus sampai pengelola, dan kemudian nanti ada pelatihan-pelatihan juga kepada anggota yang kita tanamkan bahwa mulai 2024 kita berkoperasi dengan ideologi dan betul-betul dijalankan sesuai dengan tujuan berkoperasi itu sendiri. Nah, jadi nanti dari tujuh ideologi yang kita tanamkan, kita punya tim riset
kita punya divisi Litbang, penelitian dan pengembangan. Nanti masing-masing 7 indikator itu akan kita riset, akan kita lakukan survei tahunan bagaimana tingkat solidaritas anggota, kepeduliannya kepada sesama, kemudian sisi pemberdayaan sudah berapa yang teruji, kemudian juga kekeluargaannya, kemandiriannya, sifat gotong royongnya, itu yang akan nanti kita lihat. Sehingga sama halnya tahun ini dan tahun lalu juga kita melakukan riset di bidang loyalitas, kepuasan dan seterusnya. Ya, tantangannya nanti udah pasti ya, orang-orang atau anggota yang sekarang menjadi anggota koperasi yang memang tujuannya hanya simpan pinjam atau mungkin hanya pemburu rente gitu ya. Nah, itu akan terseleksi dengan sendirinya dan otomatis jumlah anggota akan berkurang. Tetapi inilah tantangannya dan memang perlu waktu. Tapi pada waktu nanti kita yakin memang akan mendapat anggota-anggota yang berkualitas. Hai BMI Group, sukses terus ya, semakin jaya. Mudah-mudahan Sabian diundang lagi di tahun depan sama BMI Group dan koperasi-koperasi yang lainnya. Sukses terus. Manfaatnya besar sekali ya Pak. Kita dapat meminjam modal untuk usaha, kemudian juga ada tabungan sukarela yang bisa diambil bila kita kekurangan untuk angsuran, dan di samping itu juga ada tabungan wajib yang itu bagus sekali, tidak bisa diambil selama kita masih punya angsuran ya Pak ya. Terus ya yang lainnya juga manfaatnya Pak, ada semacam kayak ada pokoknya membantu perekonomian usaha kita yang dari menengah ke atas Pak. Alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya Kopsa BMI ini. Untuk modal usaha, iya betul. Kita dibantu dengan adanya misalkan sekolah paket ya, ABC ada di sana juga, dan kita juga sedang merancangkan sekolah tahfiz ya. Sekolah tahfiz. Iya, untuk anak-anak kita semua, insya Allah itu semua sedang diusahakan, mudah-mudahan cepat terrealisasi, dan juga kita berencana untuk membangun rumah sakit Kopsa BMI Pak. Dan untuk misalkan ambulan kan sudah ada, terus bantuan kursi roda untuk orang-orang yang memang membutuhkan itu ada dari Kopsa BMI, semuanya gratis alhamdulillah.